warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Santi pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari KD 3.7 mengenai volume bangun ruang. Di sini tentu saja kalian harus mengingat kembali pada pembelajaran di kelas sebelumnya karena ini sudah dipelajari pada kelas-kelas sebelumnya. Di sini Bu Santi ingatkan kembali waktu pertemuan kita hari Selasa yaitu tentang bangun ruang yang tergolong prisma dan bangun ruang yang tergolong limas. Dengan catatan prisma itu memiliki sisi alas dan sisi atas atau atapnya yang sebangun, artinya bentuk dan ukurannya sama. Harus diingat itu ya, prisma, hati-hati. Di sini ada contoh yang pertama, itu kubus. Nah, bangunnya seperti ini. Yang kedua, di sini ada yang berbentuk seperti ini. Ini dinamakan balok. Yang ketiga, yang berwarna hijau latarnya, gambarnya ada yang warna kuning. Ini merupakan prisma tegak segitiga atau boleh saja prisma segitiga. Yang keempat merupakan bangun tabung. Nah, ini adalah yang termasuk prisma. Coba lihat anak-anaknya. Sisi alasnya dengan sisi atasnya itu sama ya, harus seperti ini. Kelompok yang kedua waktu hari Selasa yaitu tentang kelompok limas. Nah, di sini kalian harus ingat mana yang kelompok limas. Ada ciri khusus itu kalau limas ada yang ujungnya runcing. Nah, ini adalah ciri limas atau ada titik puncak. Yang pertama Bu Santi di sini yang akan kita pelajari adalah yang seperti ini. Seperti piramida. Nah, berarti ini namanya nanti ada limas. Limas apa? Tolong dilihat alasnya. Di sini berbentuk segi 4. Maka ini akan dinamakan sesuai dengan alasnya yaitu berbentuk segi 4. Berarti ini adalah limas segi 4. Kalau di bawahnya berbentuk segitiga, maka kita namakan limas segitiga. Yang kedua di sini ada gambar Bu Santi masukkan seperti ini. Kenapa yang ini dimasukkan limas? Padahal ini tidak memiliki titik puncak atau titik sudut seperti sifat-sifat yang telah kalian pelajari sebelumnya. Ini dimasukkan seperti ini di dalam bagan karena rumusnya akan sama dengan limas, kerucut itu sendiri. Nah, oke, kita perhatikan lagi kelompok prisma. Nah, sebelah kiri. Di sini untuk mencari volume prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, di sini luas alasnya kalian harus mengingat kembali tentang rumus-rumus bangun datar. Atau boleh ditulis seperti ini, V sama dengan LA dikali T. Paham sampai sini? Contoh, Bu Santi ambil contoh untuk yang balok. Di sini alasnya berupa persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah P kali L. Maka volume balok menjadi P kali L kali T. Oke, paham sampai situ? Nanti kalian lihat alasnya itu berbentuk bangun datar apa. Itu yang harus kalian ingat. Perhatikan untuk volume limas. Apa yang bedanya dengan volume prisma? Nanti kalian harus bisa membedakan. Yang bedanya adalah di depannya ada 1/3. Nah, ini yang bedanya. Kalau ke belakangnya sama rumusnya. Dikali luas alas dikali tinggi. Oke, tolong pahami. Ini ada rumus prisma dan limas. Ada yang bedanya yaitu kalau limas di depannya ada 1/3. Tolong dipahami untuk perbedaan rumusnya. Atau boleh ditulis
V sama dengan 1/3 kali LA kali T. Nah, di sini juga tolong perhatikan luas alasnya bangun datar apa di sana. Nah, kalian harus mengingat kembali luas bangun datar. Oke, sebelum ke contoh, nanti kalian perhatikan dulu, pahamilah dulu rumus-rumusnya. Terus bangun-bangun apa saja yang termasuk prisma, bangun apa saja yang termasuk limas. Selain prisma dan limas, nanti kita akan mempelajari juga tentang bola. Nah, kemarin sudah ada gambarnya seperti ini. Kalau bola volumenya adalah sama dengan V sama dengan di depannya itu yang berbeda 4/3 kali, karena ini menyangkut lingkaran berarti ada V. Ini di sini ada harga V-nya. Mohon maaf nih, Ibu Santi zoom biar terlihat itu gambar lingkarannya. 4/3 kali V kali R. Nah, di sini R-nya kalian harus hati-hati. R-nya bukan R saja, bukan R pangkat 2, tetapi kalau volume bola itu R pangkat 3. Oke, tolong pahami untuk volume bola. Ulangi, 4/3 kali V kali R pangkat 2. Kita langsung ke contoh untuk mencari volume kubus. Volume kubus seperti tadi termasuk prisma. Berarti luas alasnya berupa persegi. Persegi itu S kali S dikali S. Atau kita bisa dengan R. Maka volume kubus adalah R pangkat 3. Tolong dipahami, diingat kembali. Di sini ada contohnya. Ada mencari volume kubus di mana di sini panjang rusuknya atau panjang sisinya adalah 6 cm. Maka volumenya adalah R pangkat 3 atau 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Maka volume kubus yang berwarna kuning ini adalah 216 cm. Hati-hati karena volume berarti kubik. Sekarang balok seperti tadi sudah dibahas, volumenya adalah P kali L kali T. Di sini ada contohnya seperti berikut. Ada sebuah gambar yang berbentuk balok. Tolong dipahami dulu untuk rumusnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada balok dengan panjang 10 cm, lebar 4 cm, tingginya 7 cm. Di sini hitunglah volumenya. Nah, hati-hati, kita tinggal substitusikan saja terhadap rumus. Di sini P-nya tadi yang sudah Bu Santi dibilang. Lalu volume baloknya V kali L kali T, tinggal dikalikan semuanya, menghasilkan 280 cm. Satuannya hati-hati, kubik cm kubik. Oke, pahami untuk volume balok. P kali L kali T rumusnya. Yang ketiga tadi tentang prisma segitiga atau boleh prisma tegak segitiga. Di sini Bu Santi tulis dulu seperti ini. P sama dengan luas alas kali tinggi. Di sini tingginya tinggi prisma. Oke, ini ada contohnya. Contohnya ada gambar seperti ini, teman-teman ya. Nanti kalian hitung volume prisma segitiga yang ada di sampingnya, yang seperti ini. Nah, di sini ada alasnya, ada tingginya, artinya tinggi alas, lalu dikalikan tinggi prisma. Luas alasnya berupa segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi. Dikali tinggi prismanya adalah 42. Oke, sampai sini paham? Luas alasnya, ulangi, berupa segitiga. Akan sama dengan, di sini kalian coba hitung berapa hasilnya. Setengah, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu tentunya. Yang setengah kali, boleh sistemnya disederhanakan, artinya yang dicoret-coret seperti itu.
Yang arti dicoret itu yang bisa dibagi. Yang ini akan menghasilkan setengah kali 32 dikali 24 dikali 42, tolong dipahami, akan sama dengan 384 dikali 42 sama dengan 16.128 cm kubik. Oke, tolong dipahami. Sekarang volume tabung. Tabung seperti yang tadi gambarnya. Ada luas alas kali tinggi. Nah, di sini harus hati-hati nanti luas alasnya. Berhubungan dengan bangun datar apa? Lingkaran. Harus hati-hati. Lingkaran itu ada unsur jari-jari atau diameter. Kalian harus hati-hati untuk luas alasnya. Kalian ingat kembali yang waktu kemarin, materi-materi sebelumnya tentang luas lingkaran. Di sini Bu Santi berikan contoh untuk mencari volume tabung. Bagaimana? Di sini ada contohnya seperti berikut. Pahami dulu rumusnya, diingat-ingat kembali, dihafalkan dan harus hafal. Nah, untuk rumus-rumus volumenya. Di sini Bu Santi ambil langsung ke dalam soal cerita. Contohnya yang berbentuk tabung itu adalah drum. Di sini memiliki jari-jarinya ada 42 cm dan tingginya 90 cm. Berapa mililiter? Hati-hati. Di dalam perhitungan terkadang adalah satuan harus diperhatikan karena mungkin saja tidak sama. Di sini Bu Santi gambarkan seperti ini. Ada suatu drum yang berbentuk tabung seperti ini, jari-jarinya 42, tingginya 90. Nah, volumenya di sini adalah seperti rumus luas alas dikali tinggi. Berarti di sini tingginya adalah tinggi tabung. Hati-hati, alasnya itu berupa apa? Berupa lingkaran, berarti V kali R kuadrat kali T. V-nya V berapa? Lihat R-nya. R-nya 42 bisa dibagi 7, berarti 22/7 kali 42 kali 42 kali 90 akan sama dengan, di sini disederhanakan 42 dengan 7-nya jadi 6, berarti 22 dikali 6 dikali 42 dikali 90 akan menghasilkan berapa teman-teman ya? Coba kalian hitung. Hasil dari 22 kali 6 kali 42 kali 90. Tolong perhatikan. Kenapa 7-nya menghilang? Karena disederhanakan dengan 42. Hasilnya adalah 498.960 cm kubik atau mililiter. Ingat, sentimeter kubik itu sama dengan mililiter. Jadi tidak perlu dirubah. Oke, kita ke volume 5 segi 4. Rumusnya tentu limas. Ada 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, ini yang bedanya. Ada 1/3. Nanti tinggal kalian lihat alasnya berupa apa. Maka itu adalah luas lingkaran, luas alasnya sama dengan luas bangun datar apa. Oke, kita perhatikan contohnya. Ada contoh untuk volume 5 segi 4. Di sini 5 segi 4 berbentuk persegi panjang, tentunya segi 4, berarti panjang kali lebar karena persegi panjang. Tinggi limasnya 24 cm, tentukan volumenya. Di sini panjangnya tentu saja seperti pada gambar, sudah kalian mengetahui mana yang panjang, mana yang lebar. Nih harus hati-hati. Sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Sama dengan di sini luas alasnya persegi panjang, berarti P kali L, berarti 20 dikali 8 dikali tinggi limasnya 24. Oke, sampai sini paham? Di sini hati-hati, kalian substitusikan ke rumusnya harus benar dan kalian harus paham luas alasnya berupa bangun datar apa.
dan kalian harus ingat rumusnya. Oke, di sini disederhanakan yang 24-nya dibagi 3 oleh Bu Santi jadi 8, otomatis menghasilkan 20 kali 8 kali 8 sama dengan 1280. Berarti volume 5 segi 4-nya adalah 1200 1000 tadi ya. Oke. Di sini udah ke volume kerucut. Nah, volume kerucut juga tadi kategori limas sama Bu Santi. Tetapi sebetulnya bukan limas, cuma rumusnya saja sama karena ada yang runcingnya. Berarti 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, harus hati-hati. Di sini luas alasnya. Nah, alas kerucutnya seperti apa? Bangun datar apa? Nah, di sini Bu Santi kasih contoh biar anak-anaknya terbayang seperti apa mengerjakan untuk mencari volume. Di sini ada sebuah kerucut memiliki jari-jarinya 28 dan tingginya 30. Tentu saja mungkin saja di sini diketahui diameter boleh kalau soal kerucut. Ada gambarnya seperti ini. Ada sebuah kerucut dengan jari-jari 28, tinggi 30. Volumenya seperti pada rumus. Hati-hati, luas alasnya berupa lingkaran. Nah, rumus lingkarannya adalah V kali R pangkat 2. Berarti 1/3 kali V kali R pangkat 2 kali T. Tinggal kita substitusikan seperti ini. Hati-hati, jari-jarinya 2 kali. Jangan sampai 1 kali ya. Jari-jari, hati-hati. Mana jari-jari dan diameter kalian harus bisa membedakan. Oke, sampai sini paham? Lalu di sini ada yang disederhanakan, 28 dibagi 7. Lalu hasilnya adalah 4. Di sini ada 28 dan 30 dibagi 3 juga bisa. Hasilnya adalah 24.640. Itu untuk volume di sini volume kerucut anak-anaknya, bukan volume tabung. Oke, kita lanjut ke bola. Nah, hati-hati. Untuk bola ada yang depannya itu berbeda. 4/3 kali V, R-nya harus hati-hati. Di sini R-nya R pangkat 3. Nah, di sini ada soalnya. Tentu saja di sini berbentuk bola. Berarti semua antara jarak-jaraknya itu sama. Nah, di sini tentukan volume sebuah bola yang memiliki panjang jari-jari 21. Bu Santi gambarkan seperti ini. Ini adalah jari-jarinya. Maka cara penyelesaiannya, volumenya kita tulis rumusnya 4/3 kali V kali R pangkat 3. Tinggal disubstitusikan. Hati-hati, V-nya V berapa? Kalian lihat jari-jarinya. Karena 21 maka memakai V 22/7. 4/3 kali 22/7 kali 21 kali 21 kali 21. Hati-hati 3 kali. Di sini ada yang disederhanakan, yang dicoret-coret seperti itu, yang bisa dibagi. Nah, dan menghasilkan 38.808 cm kubik tentu saja. Anak-anaknya harus hati-hati. Di sini ada Bu Santi latihan 1, artinya latihan 1 itu sebetulnya Bu Santi di sini ada sama tentang bola juga. Di sini Bayu memiliki sebuah bola dengan diameter nih. Yang bedanya kalau tadi jari-jari, kalau sekarang diameter. Nah, bagaimana? Nah, ini kalian yang harus hati-hati. Baca soalnya yang benar. Diameter, hati-hati. Berarti diameternya sudah ada 14. Kita cari jari-jarinya berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nanti kita mencari volumenya. Nah, berarti perhatikan, materi-materi sebelumnya kalian harus tetap ingat karena kita nyambung terus. Nah, di sini volume bola seperti tadi rumusnya. Nanti kita masukkan dan jari-jarinya 7, maka V-nya pakai 22/7. 4/3 dikali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Di sini 7-nya kita sederhanakan atau dibagi menjadi sisanya seperti ini.
Lalu dihitung dan dibagi 3 hasilnya 2874,67. Oke anak-anaknya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mengingatnya terus sampai hafal terus dan bisa mengerjakan dengan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum.